Ini ada apa nih? Coba. Ya, cuma ngasih ngomong ini dulu kan? Tapi ini udah bener ya angle gue nih. Oh ya, bener kan? Hi, welcome to my channel. This time designers and client. Klien. Client. Welcome to my channel, Siska and Bo. Halo. Thank you for Halo. coming. Happy to be here. Thank Yeah. you udah di-invite. Ini yang terserah ya? Ini yang terserah tadi ya? Iya. 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 Yang bebas emoticon. Iya. So actually kenapa banyak banget kolaborasi kan gue antara desainer dan profesional lainnya. Kalau misalnya desainer dan klien supposed to be lah ya kan. Tapi kalau misalnya ada desainer dengan profesi lainnya tuh maksudnya balik lagi ke basic of life. Jadi basic of life-nya gue yang mau gue jelasin kenapa sih kok tiba-tiba orang nonton tuh podcast desainer X ini, desainer X pilot lah misalnya gitu ya. Iya. Apa sih gitu kan. Balik lagi ke basic of life gitu kan. Jadi tahu-tahu endingnya kita akan ngomongin kehidupan mereka, balik lagi ke interior. Jadi kan ya kita bisa ngobrol dengan everyone kan, for me. Jadi everybody is possible untuk ngobrol. Pastilah. Iya kan? Kan nyambung semuanya. Iya, that's why maksudnya si Ed kan kasih ide kayak gitu. Terus gue bilang, oh iya ya, ternyata maksudnya kalau disambung-sambungin ya nyambung-nyambung aja. Tapi apalagi klien. Udah pasti kita ngomonginnya ya itu gitu kan. Iya. Ya itu jadi pengen jadi yang kepikiran dari gue kalau urusan podcast pasti itu balik lagi ke basic of life. Everyone itu possible untuk diajak ngobrol. Yes. Iya kan, karena gini semakin gue ngerti sisi gelap terang, sisi gelap terang semakin gue ngerti ternyata interior yang cocok buat mereka itu nyaman di rumah mereka itu kayak apa. Benar. Malah makin bagus. Benar. Soalnya if you're able to put yourself in other people's shoes tuh, kita baru bisa dapat perspektif yang Dan kan ngobrol lebih kena. itu kan nggak cuma brainstorming. Brainstorming itu for concept. Tapi how you understand daily life mereka. Terus misalnya mereka pulang nih, Bob butuh, ini kalau pulang foyer, gue tetap butuh satu tempat di kiri, either kiri atau kanan itu for me to put everything because I don't want to put it di dalam karena gue suka taruhnya semua di situ. Iya. Nah itu mulai tuh cerita. Terus kalau misalnya Siska sukanya kalau pulang masuk untuk taruh shopping bag karena mungkin dia nggak suka bawa masuk ke dalam. Jadi kan, nah itu maksud gue kayak gitu. Jadi kalau misalnya interior di obrolan desainer ya interior. Tapi for common people ya itu rumah. Iya. Nah Betul jadi sekali. kan rumah tiba-tiba jadi keren ngomong sama desainer ya jadi interior gitu. Iya. Basic-basicnya balik ke situ. Soalnya kayak buat kita gitu kan itu rumah kita yang akan kita tinggal kayak 10 years, 15 years ya kan. Kalau even longer sometimes people kan plan tuh kayak udah long term aja. Males banget tiap kali bikin interior lagi pindah rumah Dan gitu kan. ujung-ujungnya itu rumah kita, bukan rumah interior designernya. Iya. Bukan. Nah, itu. kan? Jadi yang paling penting buat kita tuh emang nyaman. Itu mesti banget. Contoh nih dia kalau misal di foyer tuh pengennya ada kursi gitu. Jadi dia kalau mau keluar harus mau ada tempat buat pakai sepatu dulu. Yang kayak gitu-gitu. Jadi kayak to the smallest thing yang emang kita perlu gitu. Ya, itu interior kan. Benar. Kayak perfect details things lah gitu, like little teeny things gitu kan. Kalau misalnya anak-anak mau kan itu kecil tapi it's just perfect di situ gitu kan. Jadi kecil kadang kita merasa pikirin juga ternyata. Iya, hal-hal kecil itu penting loh kadang-kadang ya. Kan setiap orang punya flow-nya gitu ya. Kalau dia flow-nya keganggu, ya kan, itu pasti diserap dia punya ini, ya gaya hidupnya jadi berubah, ya kan. Jadi the whole design process tuh juga di sebuah communication back and forth. Benar. Ya kan, bukan cuma one way dari atau misalnya owner sendiri one way communication atau dari desainernya yang one way. Ya kayak gitu kurang enak ya. Iya. Kecuali desain dari nol atau kita bangun sebuah rumah yang belum termasuk di scope interior. Nah, they try to
they try to drag the flow. Arsitektur kan, misalnya zoning kan, they try to learn, terus they try to perbaiki juga, kayaknya kurang bagus nih, mereka perbaiki tuh zoningnya. Nah, jadi dengan yang perbaikan besar-besar baru deh yang kita perintilan tuh yang di dalam deh yang interior. Jadi sebenarnya Siska and Bob itu kan my friends, tapi ya turns out my clients juga. Udah go way back ya kita ya. Kita masih inget banget tuh pertama kali dulu kontak gue. Iya itu jadi masih juga di Serpong ya? gue. Tahun berapa ya? 2000 berapa? Tuh gue baru mulai banget Alura 2005. Alura. Ingat kan proyek pertama yang kita kerjain Rancamaya. Iya gila. Tapi tahu-tahu mulainya di proyek yang lumayan oke. Dan itu Bogor. benar-benar 2005. 2005. Ya, 2005. Oh ya? Lama. Udah 5 years ya. 2015. Sorry 2015. 2015. 2005. Gue baru lulus SMA itu ya. You not even met him. Iya, betul 2015 maksud gue. 2015, ya, gila udah 5 tahun ya. Gila. Iya, makanya. Dan seru sih waktu itu, seru banget. Tapi kita ketemu langsung cocok sih. Maksudnya how I like her is dia maksudnya dia kerjain sesuatu tuh detail. Jadi dia akan rekap dulu tuh kayak tukang nagih utang. Mungkin dia belajar dari dia akan rekap ulang gitu kan. Dan memang ketemunya directly to her gitu. Jadi maksudnya kalau misalnya is to big pond, ya misalnya Aurora is to big pond, I hope ya you tetap bisa keep the apa ya, kalau kita diurus sama yang punya langsung itu it's a different ambience gitu loh. Otherwise kalau misalnya lu nggak terjun langsung pun, tapi kalau misalnya ada lu ya tetap ini nanti ya ini itu tetap enak gitu. Tapi ya dengan first thing kenapa kita tetap lanjut di Aurora ya karena itu, maksudnya I always tell my clients, maksudnya harganya itu oke. I don't know even perbandingan di sini dan di sana itu gue jelas nggak ngerti. Hanya mereka yang ngerti karena mereka belanja kan. Gitu. Kalau misalnya kita tahu-tahu paling harga general aja lah. Tapi kalau secara detail kan kita juga nggak ngecek kan. Tapi yang what I know is the after salesnya itu loh yang kita selalu jaga. Terus misalnya sebelum project, setelah project itu sih. Jadi pokoknya kalau I'm doing with her udah gue nggak kebakar apa-apa. Jadi attention to detail itu menurut gue sih penting banget. Iya kan? Iya. Apalagi if you're talking about something yang berhubungan dengan aesthetics, design. You can talk about it loh. Iya kan? Gitu. Kalau misalnya di bisnis gue beda. Kan lu mungkin nggak lebih ke bisnis tapi nggak ke detail. Tapi kalau kita ngomongin design, architecture, interior, aesthetics, dan sih part of it kan. Maksudnya ya soft furnishing itu part of the interior and dan kita ngerasa juga ini ya attention to detail itu sangat baik. Makanya kita juga belum mulai project pun kita udah ada merasa ketenangan dan kenyamanannya gitu. Feel safe ya. Iya kan. Oke, kita tahu ini pasti dipikirin nih, gini nih. Ya kan. Atau misalnya kita nggak kepikiran pun tiba-tiba di present sama desainernya, kepikiran ya, kita aja nggak kepikiran gitu. Jadi kita ngerasa senang. Iya gitu. benar-benar. Ya kan. Karena tuh emang kayak to the smallest things ya. Kayak emang kalau gue sendiri mungkin emang gue tuh pengennya harus perfect nih project gitu. Ada sedikit perfectionism itu juga pasti ada sih. Jadi pengen banget tuh ada dikit lah. Buat dia yang tinggal serumah tahu. sedikit lah dia. Buat dia enaknya tuh biar nge-flow-nya tuh enak gitu kan. Jadi tuh klien desainer mau end user tuh pokoknya mereka udah nggak usah mikir gitu. Nih gue di present ini in the simplest way, gue tinggal decide gitu. Mau ini A atau B gitu kan, mau seperti apa, terus tinggal bilang oke atau enggak. Kalau enggak apalagi optionnya. Gue tuh selalu pengen kayak gitu. Gitu. Intinya kalau kerja sama Aurora, which is curtain and fabrics and everything, itu I feel secure. Because I have other things to think about. Yes. Enggak cuma itu yang gue khawatir tiba-tiba digantung. Ini yang kemarin.
Jadi it's actually Itu juga konsep kita. Like surprise, itu surprise itu kayak itu a part of our philosophy sebenarnya, Iya. ya kan? Yes, is it? Ya, kita sering ngomong Sering ya, ngomong. pokoknya pengen tuh desainer tuh udah kalau soal curtain, soal furnishing udah deh tenang aja, Dia merasa sebisa tenang. mungkin, Iya, sebisa mungkin Kenapa? kita sesuai mereka yang Karena kita yang mau. diperhatiin tuh perintilan A sampai Z ke Iya. desainer itu, ya kan? Udah kita tahu bener deh, Bener, sampai tiba sampai banget apa sih, namanya gagang ini apa handle itu kan diperhatiin ya kan? Iya. Warnanya salah dikit, Iya. masa dia harus sampai fabric semua diperhatiin juga? Yang penting pertama you saw what you saw, Ya. and then you will Iya. jangan ada surprise yang Hmm. surprise. Iya. Kok Iya, begitu? bener. Dan sebenarnya ini juga berlaku buat bidang yang lain ya. Kita Yes. bukan cuma ngomongin Hmm. curtain atau fabric. Yes, Jadi misalnya vendor A, vendor B, ya seorang attention to details ya. nah, dia kalau dia bisa bikin customer-nya merasa oke kalau sama lu, Gua gue merasa secure. nyaman, gue Iya. secure. Harganya ya kurang Iya. lebih lah, kadang lu mahal, kadang lu murah, Iya, tapi iya. ada sense of security-nya. That's Ya kan? right. Kalau kayak gitu, ya orang jadi nyaman. Mm-mm. Ya, dan it goes both ways sebenarnya ya, Sama, antara kita sama iya. desainer atau desainer sama vendornya atau si pemilik rumah sama siapa gitu ya, sama sebenarnya konsepnya. Iya, iya. Hmm. Di hal apapun. Jadi kita sama Ci Kristina juga sama gitu. Kenapa kita pilih Ci Kristina untuk ngerjain interior rumah kita? Karena ya itu ya, pertama emang karena kita udah kenal ya, kita udah kenal jadi Cara kerja. ya aku pengen Cara kerja apa tuh penting. Cici udah tahu. Mm-mm. Terus kalau misalnya mau menyampaikan sesuatu juga tuh udah enak gitu penyampaiannya semua. Tapi lebih-lebih tuh ke itu ya, aku bilang sama kamu ya, kayak aduh kita kan sibuk ya kan. Jadi di tengah-tengah Benar. kesibukan kita bangun rumah dan banyak perintilan yang harus dipikirin. Iya, Iya. Jadi kalau misalnya orang yang bisa kita trust itu tuh enaknya tuh ya udah pasti dipikirin deh gitu. Iya. Contoh kayak kemarin tuh Cici tanya aku di depan penempatan saklar, kan kita nggak mikir kan. Tapi kayak ada saklar yang originally ditempatin di depan ruangannya, saklar lampu, which is agak kurang enak nih gitu kan. Kalau misalnya dari dalam mau matiin nggak bisa. Nah itu Cici pikirin, kita nggak ngeh sama sekali. Iya. Basically Gitu. ini sama sebenarnya konsepnya, nggak mungkin kita perhatiin every detail kan, nggak mungkin. Nah enak nih ada someone yang kita bisa trust Iya. untuk mikirin ini dan dipikirin dengan baik dan dihandle dengan baik. Ya, nggak mungkin kita bisa satu rumah kita suruh pikirin semuanya nih, mungkin. Jika Kristin suruh pikirin kain gini nih, nggak mungkin juga gitu ya. Jadi kerjasama yang gini tuh yang belum furniture. belum Nah, furniture. belum. Banyak Jadi banget tuh. intinya kemarin kan kita setelah ngobrol terus keluarlah konsep yang for your home sweet home ya kan. Nah itu berarti buat lu sendiri pandangan lu tentang konsep rumah lu itu gimana? Pandangan lu dulu nih, oke, gue udah dikasih konsep nih seperti ini dari Christine. Nah, jadi pengen lu visualisasikan how you ya komennya misalnya apa gitu. Dari desainnya, Ya for the konsep. dari konsep yang dikasih ya. Kalau dari konsepnya ya buat gue lah ya, gini, setiap orang kan pasti taste-nya beda-beda, ya kan? Tapi itu bukan berarti Bagus atau jelek? bagus atau jelek, atau gini, paling tidak minimal on the basic stuff harus agree, ya kan? Jadi orang selalu bilang iya orang taste-nya beda-beda gini-gini, Benar. orang misalnya suami istri misalnya ya kan, oh lu cari yang beda ininya. Oke, lu cari orang yang beda, misalnya stylenya atau taste-nya. Tapi on the basic stuff, core principle misalnya ya, harus agree. Ya. Ya kan, sama juga desain. Bilang, oh lu, iya, makanya lu pakai desainer dia, karena dia style begini. Ya bukan yang berarti gua harus terima suatu desain atau suatu konsep yang secara prinsipal udah bertolak belakang kalau kita punya prinsipal. Jadi kalau menurut gua sih ya, prinsipal harus agree dulu. Yang core stuff-nya itu harus sepaham, ya kan? Baru dia nanti desainnya dia itu creativity-nya dia, ngerti nggak? Creativity-nya si ini ya dia mau berkarya silakan. Yang penting awalnya memang kayaknya gue agak klik gitu kan. Benar. Maksudnya dari awal memang udah klik gitu kan. Kalau Benar. gue tetap kurang kayaknya terlalu ini ya, kayaknya kurang ini. Kayak Iya. kok nggak kena gitu, bisa ada feeling kayak gitu sih. Kalau misalnya mau dari awal kurang gitu. Ya nggak mungkin kita paksain kan? Iya enggak. Ya kan? Ini udah beda nih stylenya. Secara konsep beda, secara filosofi beda. Tapi kita paksain karena dia terkenal, nggak Ya, make sense. nggak Nggak bisa. make sense, ya kan?
Tapi di opposite juga Cici bukan orang yang terlalu idealis gitu kan. Idealis dalam arti gue memaksakan kehendak, pokoknya maunya natural aja, ya ada kayak hutan semua. Ya kan. Nah tapi dengan basic yang tadi si Bob bilang tuh benar, basic gue tuh tetap di situ misalnya. Tapi kan nanti di develop nih. Benar. Setelah ngobrol tuh ternyata konsep yang kemarin keluar itu kan cozy, tapi enggak glossy. Keep natural dengan ambience yang enak gitu kan, dengan lighting yang slow, kadang ada warna yang sedikit accent. Nah itu kan gue mengerti dari gue ngobrol itu, maksudnya you are working people, jadi everything itu yang maunya yang simple, yang efisien. Yes. Ya kan? Yes. Kita jangan gue lagi pengen ini lagi penat, pengennya malah nengok kayak nggak enak-enak. Gue udah bilang waktu itu gue nggak mau, tetap dipasang gitu. Dikasih something heavy gitu ya. Iya. Jadi keluarlah konsep kayak kemarin gitu. Terus kemudian kan meeting adalah minus major yang bisa di take, mana yang bisa direvisi. Punya proyeksi nggak? Maksudnya kayaknya gue kalau udah jadi nih kayak gini nih gitu. Karena ya kita berusaha kan dari 3D itu, gue berusaha menciptakan visualisasi yang bisa dirasakan dari klien. Bisa banget udah bisa benar-benar kayak mikirin gitu sih ya. Nanti kayak kita pas di living roomnya kita maksudnya kayak gini. Apalagi kemarin pas lu kasih itu 360-nya itu yang benar-benar tuh kayak masuk dari foyer terus dia ke living room, wah itu kebayang banget. Dia sampai putar berapa kali lihat lagi sampai kita connect ke TV. Iya. Kita connect ke TV gitu. Connect di TV. Karena emang kayak wah, oke, baru benar-benar kebayang nih kayak gini. Karena kan kayak kadang tuh one piece kan, piece by piece tuh kadang kan kayak kayak ini living room gambarnya, ini kitchen gambarnya. Itu kan harus bisa visualisasi. Kalau nggak bisa nggak dapat. Gue sampai bilang sama Stia, kayaknya lagunya deh ini. Yang bikin gue gak lah, sedih banget ya di tapi lagunya kayak sentimental gitu. Tapi itu yang kita cari sebenarnya. Jadi bukannya sesuatu yang kita merasa lebay ini enggak. Ya kan? Jadi ini yang kita cari sebenarnya nih ya kan, visualisasi ya kan, dapat nggak feelingnya ya kan, temanya semua dapat nggak? Kan kita ngebayangin pas kita nonton, kita ngebayangin bener nggak? Kita kan bukan cuma nonton begini, tapi di otak kita kan puter juga. Karena itu rumah kita ngebayangin kita tuh ngapain. Kita belok gitu kiri, kita Aduh. nengok meja makan. Aduh. Nanti nengok ke belakang, nengok ke living room, gitu kan? Kan kemarin dia udah ngebayangin, ya pas di TV dia. Iya kan. Tapi lu bikin shotnya kayak gitu kan? Lu pikirin kan? Bukannya sembarangan, sequence-nya bukan sembarangan kan? Itu benar-benar even what to put aja itu gue pikirin banget. Either cuman di 3D itu masih 3D, tapi lu bisa ngebayangin itu live gitu. Jadi misalnya nih, maksudnya anak-anak desainer pun sekarang mulai ngerti kalau di 3D aja, maksudnya apapun yang kurang itu gue minta geser dan mereka harus render ulang. Ini nggak major, bukan berubah bentuk daripada meja, tapi bukunya kurang ke kiri. Kayak ada yang kurang serak gitu ya. Cuman ibu desainernya yang bisa lihat memang. Gitu kan, geser ke kiri ya. Yang itu ganti kayu aja gitu dalam arti. Ini mesti render orang ya kalau gitu. Kan dia ganti part, dia render lagi 1 jam. Tergantung ini kondisi gearnya. Kalau yang si bapak di rumah kan dia bisa bikinin 360 yang seperti lu nonton gitu. Jadi kombinasi kita tuh lumayan oke lah. Maksudnya for me sedikit perfeksionis. Sedikit. kita humble banget ya, kita dari sedikit banyaknya tergantung perspektif dari siapa. Mungkin mesti tanya pasangannya. Masalahnya yang bikin itu lebih perfeksionis. Sampai gue bilang ya oke. Gue inget sih, lu bilang dia kerja sampai jam 3 malam. Iya benar. Gue sih bener-bener terharu banget ya, dan sangat kayak seneng banget, terharu banget gitu kan. Spesial banget sih. Spesial banget. Jadi ya itu, dan setiap kali gue nonton itu tuh ya I can feel. Terus kemudian oke, kayaknya ini memang kurang kena yang ini. Akhirnya kita harus putar lagi supaya kita tahu apa yang kita mau revisi. Iya. Soalnya itu bukan sesuatu yang bisa dianggap remeh sebenarnya, ya kan? Itu kan
bakal itu jadi sebenarnya rumah seseorang. Kayak first impression Ya itu kan? penting banget. Jadi kayak Ya pas kan? lu kasih ke kita kan itu yang kita nonton bener-bener first impression gitu. Jadi kalau Belum ada contekan loh, gue gak mau kasih dia contekan. Tiba-tiba iya, blast. tiba-tiba kirim kan kok, langsung kan beda gitu loh. Kalau Gitu ya. ya beneran kan tuh siapa yang mainin berkali-kali. Soalnya kan dia jalan terus, ulang bagian sini, ulang lihat gitu. Iya, ulang pause. Putar sini. Play lagi pause. Oh, gitu dulu. Oke, play. Baru lanjut. Dibayangin dulu gitu. Iya, kebayang soalnya. Ya kan. Jadi kan people are visual beings gitu ya. Jadi kalau dikasih sesuatu yang lebih konkret, lebih visual gitu, orang ya lebih kebayang. Soalnya memang kayak gue bilang tadi, ini penting buat kita, penting ya mungkin buat seorang staff gitu ya, atau seorang karyawan yang rendering, dia mikir this is just another project yang harus kerjain, satu dari sekian ratus project. Ya kan, cuman buat si pemilik rumahnya ini something special yang buat dia itu dia akan spend waktu bersama keluarganya, dia akan create memories, membangun keluarga di sana, ya kan, jadi itu penting buat kita. Jadi attention to detailnya itu enak kalau kita tuh nggak usah merongrong si desainer, tapi desainer udah pikirin buat kita. Balik lagi ya, ujung-ujungnya attention to detail lagi. Actually ya, most of the designer ya harus berpikir bahwa ini masterpiece-nya klien. Either itu rumah keberapa pun ya mereka akan pikirkan itu harus menjadi masterpiece. Selalu harus ada mindset seperti itu ya, Ci. Tiap proyek baru ya ulang lagi mindsetnya. Oke, creating something special for someone. Enggak Dia cuma bakal modeling. tinggal di sana, ini buat keluarga dia, ya kan. Mungkin lagu yang diputar pun harus jadi di rumah kalau mau putar lagu pun harus dipikir ini kayak mirip-mirip ini. Tapi pengaruh banget loh, itu pengaruh banget lah. Iya. Langsung jadi sentimental. Iya, sentimental. Paling sentimental di channel juga gue sering nontonnya gitu. Untuk gue kan dia paling masih paling ada post gue lihat tadi pas on the way ke sini juga. Lagu dari mana? Itu dari mana gue tanya. Dia mau download. Soalnya gini, begitu gue masalahnya setelah itu dirender jadi satu video klip baru gue nonton, jadi gue sama amaze-nya dengan lu juga. Jadi begitu masuk itu suara piano, begitu dia piano juga kan? Yes. Oh, dia demen banget loh Ci corner pianonya itu. Ada birunya. Iya. Soalnya kita mungkin Ci Kristin nyadar juga ya, kita tuh quite konservatif dengan kita punya desain dan tema gitu. Sebenarnya kita punya itu simple, modern gitu aja gitu ya. Simple, langsung nggak mau neko-neko, warna juga basic gitu ya. Tapi kalau dikasih sesuatu yang aksen seperti itu, kita senang sebenarnya. Ya kan, jadi bukannya presentasinya pas. Ya, kita bukannya totally nggak mau ada any type of creativity, enggak juga gitu. Ya kan, jadi pas kemarin di-present dengan that corner, ya kan, that wall and the piano tuh mau ya. Aku juga suka meja makannya, keren. Meja makannya? Desain bawahnya, keren banget. Yang bawah ya detailnya. Keren banget. Itu padahal kan di bawah meja ya. Tapi ya itu. Pasti kelihatan Ci, pasti. Karena kan masuk memang agak panjang. Iya, dan itu emang aku pengen bagusin di sana karena itu tuh udah kebayang banget tuh area untuk ngumpul, masak, ya kan, nanti kan ada 8 seater tuh kan mejanya, jadi udah kepikiran tuh pengen family ngumpul, belum seru di deh luar. gitu. Yes. Iya, itu luar lucu juga banget. seru banget itu, enak deh. Jadi nggak full bener-bener garden gitu ya, nggak usah. Nanti yang di luar harus dipikirin dengan benar sih itu, ya, sesuai fungsi dan estetik. Tadinya kita tadinya bingung sih, itu kan kecil, nggak terlalu lebar banget gitu kan, 3,5 meter. Nggak mau terlalu berhutan-hutan dulu, nggak mau. Jangan tuh. Soalnya itu kalau misalnya dibuka kita masih bisa share dengan dining area. Yes, itu idenya gitu sebenarnya. Kalau masih bisa kayak gitu kan enak. Jadi bukan suatu tempat yang terpisah. Tapi sebenarnya connected. Begitu kaca yang gede itu dibuka, connected sebenarnya ya. Enak kalau begitu. Jadi ya gitu, konsep kemarin itu pasti gue pelajarin, tapi
yang gue belum dapat gue coba develop, mana tahu setuju ya kan, karena kan kita misalnya dari keluarga yang baru kita kan nanti tarik panjang nih, jadi gue coba mikirin nih kalau misalnya ke depannya kalau ramai, kalau anaknya besar, kalau ada gitu, jadi gue coba pikirin ada tempat untuk mereka hirup udara di luar tanpa harus keluar. Jadi gue udah pikirin 3-4 tahun ke depan gitu, misalnya anak-anak butuh area untuk mereka habisin gulanya. Kalau udah sugar rush pasti mereka mikul daripada dia di sana lu baku daripada keluar. Kamu ke samping based on aja, kamu experience masak, nih. kamu main. Yes. Based on experience. Exactly. Kayaknya kita bakal mirip-mirip lah. perlu banget tuh tempat kayak Iya, gitu. jadi you working, Iya. tapi bisa liatin anak-anak juga gitu. Anak-anak kalau gue bilang. Anak-anak. Anak-anak. Memang ya ada kok anak-anak, bukan cuma anak. Tapi nanti ya, not now. Iya. Dia udah mau explode. Yes. Bukan explode, implode. Udah mau meledak dari dalam. Enggak juga lah. Tapi memang kan ya memang nambah satu responsibility lagi ya. Kalau kita misalnya udah punya anak kan ada work, ada responsibility. Itu, jadi itu kayak persentasenya sama. emang ganti role aja kan. Sometimes you Ya, jadi tukang gorden, sometimes you jadi mami gitu Tukang kan. susu. Ya kan? Sometimes you jadi istri masak gitu. Persentasenya sama. So ya, I hope everything goes well. Nanti ketika sudah bangun, ya kan kita kan tetap ikutin tuh sampai misalnya sipilnya dulu ikutin. Iya dong. Kemudian furniture-nya ikutin. Pokoknya tuh udah semua styling, semua home decor tuh nanti udah Ci Christine aja, aku udah percaya banget lah. Udah pasti bagus lah. Karena kita jadiin ini, kita foto-foto Oh, of gitu, course. ya kan? Itu tuh projectnya ngulang-ngulang. So, masih ada yang mau disampaikan nggak? For me, I think for now ini ya udah sih cukup sih. Visualisasinya udah cukup Visualisasi perfect. cukup. Benar-benar cuman ya regarding our project nih di Omnix ya, can't wait sih. Ya, me Can't too. wait. Pengen pindah karena we need the space Iya, juga. iya, Kita iya, perlu iya. banget space-nya. Kalau ada space kita bisa explore. Dan kayak udah nggak sabaran lah, udah bener-bener gue tuh udah kebayang masak di pantry, barbecue, gue udah kebayang banget gitu. Iya. Iya, barbecue di luar. Can't wait. Saking nggak sabarnya, gue Saking nggak sabaran dia sampai beli barbecue kecil. gue beli bakaran cuma segini gedenya karena kebun gue kecil. Kebun sekarang kecil nih di rumah sekarang. Jongkok, bakarnya jongkok. Gitu. So actually talk to you is very special. Karena ya itu menggali klien itu it's not like easy job. Even though sometimes we talk juga misunderstandingnya banyak. Iya. Karena ya itu not go to the straight to the point gitu kan. Benar-benar. Dan Kadang kapan kita enaknya gitu, kadang Ya. kita Terus pengen dihindarin. bikin ini nih gitu. dihindarin sih. Karena ya sebenarnya walaupun off air nggak di record ya bicara kita akan seperti ini. Either dengan klien yang lain juga harus kayak gini. Ya karena untuk menggali memori mereka ya apa yang mau diciptakan di rumah itu untuk kayaknya pengen bawa memori lama ke rumah baru juga nih. Itu gue setuju banget. Soalnya setiap orang nih ya, dia punya perspektif, dia punya taste, dia punya pemikiran. Itu kan semua basically based on past experience-nya dia. Betul. Ya kan? Oh, si Bob punya taste tuh kayak gini. Coba lihat aja childhood-nya kayak gimana. Ya kan? Ya. Oh, childhood-nya rupanya rumah lamanya kebunnya gede. Iya. Childhood-nya rupanya rumahnya tuh yang space-nya banyak, yang nuansanya relax. Terang aja dia punya taste sekarang. Iya, ya kan? benar-benar. Basically begitu. Ya, si Siska juga mungkin past experience gimana, si Christine seperti apa. Kalau Ya kan? dia Dia maunya setuju banget. ladang. Dia setuju ladang lari kan kalau di pernikahan. Iya itu yang mau kita mau gue hadirkan ke kehidupan yang baru, rumah yang baru, tapi tetap memori dari historical kita tuh tetap. Jadi tuh manisnya sebuah memori itu tetap ada sama kita juga. Itu makanya gue jadi di sana kayak terlalu sentimental. Lu banyak banget yang bikin. Jadi hopefully sih, ya, tapi bukan hopefully. Gue yakin jadinya bagus. Gue yakin sih jadinya bagus. Karena maksudnya semua project itu yang di 3D itu akan terjadinya exactly like that. Kita nggak mengada-ngada, makanya kalau desain itu memang kita nggak mengada-ngada kan. Yang
ternyata nggak bisa bikin, ternyata hanya bisa desain aja. Ya, dan we talk about the budget also. Ya kan? Iya, itu yang Nah, dari itu awal jangan terlalu dari awal kita udah kayak budgetnya apa gimana desainnya tuh supaya budgetnya nggak terlalu tinggi atau mungkin ruangan ini kita budgetnya tinggiin sedikit apa. Dan kita terus terang mengenai itu gitu loh ya kan. Jadi biar nggak revisi terus gitu. Nanti pas udah dihitung ternyata gitu kaget ya kan. Jadinya kan nggak bisa realitanya nggak sama dengan apa yang dan saya yakin Cikes ini juga appreciate ya kalau orang lebih straightforward yang mengenai itu ya. Of course. Kalau enggak ya kita udah freestyling ya, si desainer udah oke, sikat gitu ya, tiba-tiba ini copot, ini copot dan nggak honest about it gitu. Nah itu jadinya kurang bagus. Lebih bagus yang memang kita maunya ke sana, ya udah itu misalnya, daripada kita copot-copot yang ada kan kayak bekas. Betul. Kalau udah kejauhan tuh mau ulang desain lagi udah susah banget. Ya karena harus dibongkar lagi kan. Iya. Atau misalnya desainnya apa, lalu pas mau kerjainnya ini enggak. Jadi gitu. Ya kan jadi beda, kosong. nggak sesuai yang di ini. So far so good. Actually, I'm so happy for this talk. Ya mudah-mudahan dengan klien-klien yang nonton misalnya ya, hopefully misalnya podcast gue juga didengar sama future client atau apapun, ya mereka mengerti cara kerjanya kita seperti ini. Jadi ini nggak mengada-ngada, klien yang nggak mengada-ngada ya kan, cerita kayak ada skripnya gitu. Skrip itu terserah semua apa tadi. Mari kita kasih lihat skripnya. Bebas. Semuanya bebas. Ya ada skrip, pokoknya what do you wanna talk, silakan. Iya. Gitu, so I'm closing. So yeah, everyone is special actually. Jadi kalau kita ngobrol dengan siapapun itu kedepannya akan menjadi sebuah cerita. Terus hopefully kedepannya kan tetap akan jadi klien. Kemudian kita bongkar-bongkar memorinya mereka dan daily life-nya mereka, how they live and everything. So thank you for coming again. Thank you for inviting us. Senang banget bisa di sini. Bye. Bye. Oh, bye sini. Kameranya bye.